Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Masih semangat ya? Pagi ini kita akan belajar tentang fikih KD 3.1, memahami ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang makanan halal dulu. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan makanan baik atau thayyib adalah makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh, menyangkut jasmani, rohani, dan akal. Perintah mengkonsumsi makanan halal terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Maidah ayat 88. Di situ telah berguru tulis artinya, nanti bisa kalian baca. Sedangkan agama Islam juga telah memberikan aturan yang jelas tentang hukum makanan dan minuman. Sesuatu halal adalah jelas dan yang haram juga jelas. Sedangkan hukum di antara keduanya, halal dan haram, adalah subhat. Sedangkan makanan atau binatang yang tidak jelas hukum halal dan haramnya di dalam Al-Quran maupun hadis, maka Allah memaafkan manusia yang memakan makanan tersebut atau memakai barang tersebut. Adapun makanan yang dihalalkan oleh agama Islam dengan kriteria sebagai berikut. 1. Semua makanan yang disebut sebagai rezeki yang halal dan baik. Di sini dibagi lagi, yaitu halal li zatihi adalah makanan yang tidak diharamkan secara syara yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, maka termasuk dalam kategori halal dari zatnya. Contoh, daging sapi, daging ayam, nasi, dan sebagainya. Yang B, halal dari cara memperolehnya, yaitu tidak diperbolehkan dengan cara yang batil atau tidak sah, tidak diperoleh dengan cara riba. Contoh, makanan halal atau roti yang diperoleh dengan cara membeli dari uang hasil berdagang barang halal. Karena proses memperolehnya halal, maka makanannya tetap halal. C. Halal menurut proses atau cara pengolahannya. Cara mengolah makanan yang halal misalnya bisa dilihat dari proses menyembelih binatang ternak seperti kambing. Sebelum dikonsumsi harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian mengolah roti dengan bahan yang halal tanpa bumbu yang haram. 2. Semua makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Di sini ada jenis binatang ternak. Contohnya sapi, kerbau, unta, kuda, dan kambing. B. Binatang yang diperoleh dari hasil berburu atau binatang yang hidup di hutan seperti kelinci, rusa, kancil, ayam hutan, dan burung, kecuali binatang yang C. Binatang yang hidup di air tawar atau air laut seperti udang, ikan, rajungan atau kepiting, cumi-cumi, gurita, dan tiram. Di sini Rasulullah bersabda yang artinya laut itu suci airnya, lagi halal bangkainya. Itu salah ketik ya, maaf. Kemudian D. Jenis belalang kecuali yang beracun. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dihalalkan bagimu dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. E. Binatang darat lain yang tidak membahayakan kesehatan manusia seperti ayam, itik, angsa, dan burung puyuh. 3. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah terdidik untuk berburu. 4. Semua jenis makanan dari tumbuhan yang halal, diantaranya ada makanan pokok, ada padi, contohnya sagu, jagung, dan gandum. Yang B. Sayur mayur, contohnya bayam, sawi, wortel, dan kacang panjang. C. Buah-buahan, contohnya jeruk, salak, anggur, melon, dan sebagainya. D. Umbi-umbian seperti bentul, ubi jalar, talas, dan ketela pohon. Yang kelima, semua jenis makanan dari binatang air. Semua jenis binatang air seperti ikan, kerang, udang, rajungan, dan tiram halal untuk dikonsumsi berdasarkan hadis yang artinya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagimu dua
bangkai dan 2 darah. 2 bangkai yaitu belalang dan ikan, adapun 2 darah yaitu hati dan limpa. Seperti penjelasan sebelumnya ya, sudah tertulis hadisnya. Ciri makanan halal adalah A. Tidak membahayakan tubuh manusia. B. Baik untuk dikonsumsi dan tidak busuk. C. Suci, tidak najis atau terkena najis. D. Bergizi atau mengandung zat-zat yang dibutuhkan bagi tubuh manusia. Manfaat makanan halal antara lain: 1. Terhindar dari murka Allah. 2. Tubuh kita akan selalu sehat. 3. Mudah dan ringan untuk berbuat kebaikan. 4. Enggan melakukan perbuatan dosa dan kehinaan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah. Untuk tugas fikih hari ini yaitu kalian mengerjakan tugas KI 3 dan KI 4. KI 3 sudah tertulis di situ ya, soalnya ada 5 nomor. Dikerjakan boleh pakai lembar homework atau formatif. Dan untuk tugas KI 4, kalian mencari 5 gambar makanan halal. Nanti bisa juga dikerjakan, ditempel dalam lembar homework atau formatif, atau boleh juga dalam HVS atau Vole ya. Dikumpulkan bersama tugas KI 3-nya. Dikumpulkan di sekolah, waktunya paling lambat 1 minggu. Baik anak-anak, sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Selamat mengerjakan dan jangan ditunda-tunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.